Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah Ta'ala panjangkan umurnya dan keberkahan. Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah Ta'ala luaskan rezekinya. Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah Subhanahu wa Ta'ala lunaskan hutang-hutangnya. Ibu-ibu pakai mudah-mudahan yang menjawab salam insya Allah semuanya berangkat umroh dan haji. Dan mudah-mudahan yang menjawab salam insya Allah kita semuanya mendapatkan cinta sang Nabi. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah Rabbil alamin, qayyumis samawati wal ardi, mudabbiril khalaiqi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi unzila al-Qur'an, habibir rahman, imamil a'immati fi kulli hinin wa ala alihi wa sahbihi al-masturina minhum wal ayat, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarrid duhuri wal ahyan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi perkumpulan kita di Masjid Al-Muhajirin ini. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan sukses semua apa yang dilaksanakan oleh Yayasan Al-Muhajirin dan para jamaah semuanya insyaallah. Amin ya Rabbal alamin. Dan insyaallah kita semuanya mendapatkan daripada berkahnya hijrahnya Rasulullah SAW. Karena nama Muhajirin ini adalah orang-orang yang hijrah, termasuk orang-orang yang hijrah adalah kekasih kita, pedoman kita, idola kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Dzulqa'dah ini adalah bulan yang spesial. Diriwayatkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan umroh rata-rata di bulan Dzulqa'dah, kecuali umroh yang berbarengan dengan hajinya beliau. Maka bulan ini adalah bulan yang mudah-mudahan Allah terima daripada amal ibadah kita semuanya. Dispesialkan seluruh kegiatan-kegiatan kita, kegiatan sosial kita, kegiatan ibadah kita, kegiatan dakwah kita insyaallah. Amin ya Rabbal alamin. Dan para bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan ini juga di antara keutamaannya adalah bulan ini dijuluki dengan bulan Dzulqa'dah ataupun bulan yang tidak ada peperangan di dalamnya. Berarti bulan damai. Nggak boleh marah-marah ya, karena ini bulannya bulan damai. Kenapa? Bulan yang sama ibu-ibunya nggak boleh cepet, nggak boleh ram, nggak boleh apa lagi, nggak boleh marah. Ini namanya
Allah Subhanahu wa taala pertemukan juga di momen yang mulia ini di Masjid Al-Muhajirin ini sama-sama untuk mengingat dan mengenang bagaimana saudara-saudara kita yang saat ini lagi berangkat ibadah haji kata pakai kita. Ada ya? Berapa orang? Baru satu Pak. Baru satu. Baru satu orang. Mudah-mudahan ini jamaah semuanya hampir ketemu saat ini di Masjid Al-Muhajirin. Tahun depan mudah-mudahan ketemunya di Masjidil Haram. Amin. Mudah-mudahan tahun depan ketemunya di Masjid Nabawi. Siapa yang mau nyampe ke Masjidil Haram? Yang mau nyampe ke Masjidil Haram angkat tangannya. Yang mau berangkat haji umrah angkat tangannya. Habis mau bagi-bagi tiket. Angkat yang tinggi. Jangan malu-malu. Bismillah. Bismillah. Siapa yang mau haji, yang mau umrah? Mudah-mudahan nanti ada bandara tersendiri di Kalimantan. Ada bandara nggak di Kalimantan? Ada di mana? Di Batam. Mudah-mudahan insyaallah bisa sampai semuanya. Tapi sebelum Habib mau bagi-bagi tiket, Habib mau bagi-bagi amalan, boleh nggak? Boleh ya? Insyaallah mudah-mudahan dengan amalan yang dibaca ini dan alhamdulillah alhamdulillah bin nikmat Habib amalkan amalan ini Allah Ta'ala panggil ke tanah suci bila masyaqqah wala ta'ab. Gak pakai rumit, gak pakai susah, alhamdulillah nyampe dengan mudah ke tanah suci. Rezekinya dari mana? Rezekinya dari Allah Subhanahu. Gak pernah nabung juga, gak hitung-hitung lagi, alhamdulillah hitungannya tentuannya dari Allah Subhanahu. Mari kita baca bersama-sama doanya, mudah-mudahan insyaallah dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma urzuqna ziyaratahu fi kulli sana. 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 Belum apa? Udah apa belum? Kalau nggak apa nggak boleh balik, habisnya di Jakarta. Ayo kita sampai apa? Nggak apa-apa. Allahumma urzuqna ziyaratahu fi kulli sana. Allahumma urzuqna ziyaratahu fi kulli sana. Allahumma urzuqna ziyaratahu fi kulli sana. Alhamdulillah. Itu tadi doa yang kita baca adalah artinya Allahumma, artinya adalah ya Allah, urzuqna, rezekikan kepada kami, rezekikan kepada kami.
Insya Allah berangkatnya bersama keluarga tercinta. Amin. Kita mintanya lagi bersama-sama urzuk harus jadikan kepada ziaratahu agar kami dapat mengunjungi Nabi Muhammad, agar kita dapat berziarah kepada Rasulullah. Kalau orang yang ziarah sama Rasulullah, otomatis biasanya melaksanakan ibadah haji ataupun ikut di sana setiap tahun mudah-mudahan nyampe bulan suci insyaallah. Amin ya rabbal. Nah ini subhanallah, doa ini insya Allah dan ijazah aku. Kalau pantas bagi Habib ijazah yang amalan ini silakan diamal. Banyak yang nanya kepada Habib, dikali juga ijazah amalan ini yang nanya, Habib amalinnya apa? Amalinnya adalah setelah melaksanakan daripada zikir-zikir sholat fardu. Biasanya kalau selesai sholat fardu kita baca astagfirullah, 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 Allahumma antas wa minkas wa ilaika ya'udus ahaina rabbana. Sampai selesai semuanya, biasanya terakhir dari doa ini Allahumma arzuqna ziyaratahu di sana dibaca sebanyak 3 kali. Baca sebanyak 3 kali. Kemudian pas lagi bacanya, Habib mohon untuk khusyuk dan jujur, hadirkan hati, khusyukkan jiwa, dan ketika berdoa bayangkan diri kita seakan-akan lagi melaksanakan ibadah tawaf di Ka'bah. Bayangkan seakan-akan diri kita lagi melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah. Bayangkan diri kita lagi wukuf di padang Arab. Bayangkan kita di tempat Masyaril Haram lagi mabit di Musdalifah. Bayangkan diri kita lagi melaksanakan ibadah-ibadah yang mulia. Mudah-mudahan Allah panggil kita ke tanah suci. Maka dari itu bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, insya Allah dengan keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah Allah kabulkan seluruh jamaah haji bisa berangkat haji. Amin. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, rasanya ini
Bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika kita memandang ke sana, saya ingat kisah seorang anak yang soleh. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh. Siapa beliau? Beliau adalah Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang soleh yang berasal dari Yaman. Tapi Uwais ini disogani oleh para alim ulama sebagai Uwais majhulun fil ardi ma'rufun bisawab. Uwais ini adalah orang yang tidak dikenal di muka bumi, tapi terkenal di langitnya Allah. Kenapa Uwais ini terkenal? Karena Uwais ini adalah orang yang beramal luar biasa. Bapak dan ibu dikisahkan bahwa Uwais Al-Qarni ini adalah seorang tabi'in, orang yang mengikuti ajarannya para sahabat. Bahkan dikisahkan bahwa Uwais ini hampir jadi sahabat. Kenapa hampir jadi sahabat? Karena dia pernah datang ke Madinah ingin bertemu dengan Rasulullah. Tapi waktu itu dikala itu diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW beliau lagi keluar, lagi menunaikan salah satu tugas keluar dari kota Madinah dan belum kunjung pulang. Akhirnya Uwais ini tidak bisa menunggu lama. Dia harus pulang karena ibunya ini dalam keadaan sepuh ataupun sakit luar yang perlu diurus. Maka Uwais buru-buru kembali agar dapat mengurus ibu. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Uwais Al-Qarni ini ketika pulang ternyata setelah beberapa waktu Rasulullah SAW meninggal dunia. Akan tetapi Masya Allah, Rasulullah meninggalkan ajaran-ajaran yang punya di antaranya rukun-rukun agama Islam, dan tidak lengkap rukun agama Islam ini kecuali dengan menunaikan ibadah yang namanya ibadah haji. Maka suatu ketika ibunda dan Uwais ini meminta kepada Uwais, mau nggak kau tunaikan hajatku? Apa hajatmu wahai bunda? Apa hajatmu wahai ibu? Wahai Uwais, aku ini pengen untuk berangkat haji. Padahal ini sudah sepuh, sudah sakit menahun. Tapi karena rasa ibadah kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia sampaikan kepada anaknya yang berada. Maka apa yang dilakukan oleh Uwais ini? Uwais ini subhanallah, dia ini membeli yang namanya lembu. Tahu lembu kan? Apa orang sini sebutnya? Kambing. Uwais ini beli kambing. Buat apa dia beli kambing? Sapi. Sapi ya? Bukan sapi. Sapi. Coba. Lembu itu sapi. Terus. Uwais ini beli apa? Beli kambing ya, domba yang besar. Kambing. Hah? Itu sapi. Beli sapi. Buat apa sapinya yang dibeli sama Uwais? Yang tahu? Hah? Gendongnya. Uwais ini beli sapi, subhanallah, bukan diternak sama dia. Ngapain itu? Orang-orang kampungnya Uwais ini ngomong dia ini sudah gila. Ngapain beli hewan ternak? Bukan diternak, tapi hewan ternak itu diikat, ditaruh di punggungnya. Uwais ini mudah dia naik ternyata apa yang dilakukan oleh Uwais setelah berbulan-bulan, dia mati dirinya kuatkan bahwa ibu yang untuk menunaikan ibadah haji. Dan subhanallah, bapak-bapak, ternyata inilah yang soleh. Uwais melakukan hal tersebut adalah agar menyenangkan hati.
luar biasa. Dia mau ibunya dia pintar, bukan 10-20 kilometer bapak-bapak dan ibu, melainkan ratusan kilometer, 700 kilometer lebih, bahkan ribuan kilometer. Wes membawa ibunya ke surga untuk menunaikan ibadah. Wes bawa wes bawa beliau sofa antara untuk saya antara sofa dan bawah. Wes bawa untuk wukuf di Arafah. Wes bawa ke tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Tujuannya agar ibunya bisa melaksanakan ibadah. Akhirnya setelah melaksanakan daripada ibadah haji, wes pulang ke daerahnya dan tidak lama waktu berselang ibunya ini meninggal wafat. Dan subhanallah setelah ibunya wafat, wes ini pernah haji lagi, tapi wes pernah disitu masuk perjalanan ibu-ibu bapak-bapak. Mungkin di antara kita ada yang masih punya orang tua, tapi banyak juga di antara kita yang orang tuanya sudah berpulang kampung. Pasti kita ini bagaimana dulu kita bersendau-gurau sama orang tua kita, bagaimana kita bersendau-gurau dengan ibu kita, yang tadinya beliau kira, yang tadinya beliau senang, yang tadinya beliau masya Allah ya. Kalau kita datang pasti diperdulikan sama dia. Kalau kita belum makan pasti ditanya berapa makan. Ya. Bahkan kalau kita ada masalah dia tahu langsung dari tanpa melihat daripada wajah kayak kita betul-betul dengan semua dia tahu bagaimana berpisah. Tapi kalau orang tua nggak ada bapak-bapak ini, mungkin yang tersisa hanya sedikit. Mungkin yang tersisa hanya mungkin yang tersisa hanya besi yang kita pernah dulu pakai oleh orang. Ini pakai di tempat dulu pernah dipakai untuk bersujud dan kaya. Ini pernah di tempat pernah dipakai untuk berdoa kita dan kebaikan. Maka mudah-mudahan orang tua kita yang telah wafat Allah jadikan kuburnya aman daripada masalah. Amin. Dan bapak-bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, ini adalah orang yang diajari oleh sahabat Rasulullah. Dan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali diperintahkan kepada Rasulullah untuk minta doa kepada Sayyidina Ali. Kenapa doa itu saja? Karena dia adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kami berbakti semuanya. Amin ya Rabbal. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tujuan Habib datang ke sini bersama sama dengan tim Kemah Dakwah Yayasan Tabligh Muhammad adalah salah satunya ingin menjadikan generasi kita menjadi generasi yang mengikuti akhlaknya Rasul. Kita ingin menjadi generasi kita menjadi generasi para penghafal Al-Qur'an. Kenapa bapak-bapak dan ibu? Karena kita saat ini hidup di akhir zaman. Ya? Kita hidup di akhir zaman, masya Allah. Anak-anak kita biasanya sibuk sama yang namanya anak-anak kita nggak sibuk sama yang namanya TikTok. Sering jadi mami-maminya kan? Ngerti nggak sama yang ngerti nggak sama yang namanya apa tuh? Mobile Legend. Tahu ya? Kalau kita dulu kadang-kadang foto apa enggak kira-kira? Hah? Enggak? Ya? Dan kadang-kadang yang lebih parahnya lagi adalah anak yang masih orok kadang lihat HP langsung di. Iya, benar kan? Benar nggak Bu? Tapi di sini Habib bukan mengharamkan HP, tapi kita perlu tahu ya bahwa HP ini dibuat sama orang-orang
nastaghfiruka wa inna ilaihi raji'un. Kami yang mengumpulkan Al-Quran kepada Allah Subhanahu wa taala dan kami yang akan memberikan kepada Allah. Mudah-mudahan kalau kita isi hati akan kita dengan Al-Quran, kalau kita isi hati akan kita dengan ayat-ayat Allah, insyaallah diberikan daripada amal yang penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini ada yang nanya sama Habib waktu itu, memang apa yang order takfir gratis? Ya kita order takfir gratis karena ada duluan dari masyarakat yang menyatakan kalau mau menyekolahkan anak di bidang agama, biayanya mahal. Kenapa? Karena memang orang kalau menyekolahkan anak di bidang agama biasanya juga plus asramanya. Dia harus menjaga, dia harus mengikuti tata tertib, dia harus mengikuti daripada pola kegiatan, yang mana kegiatan tersebut adalah kegiatan mengisi daripada waktu. Maka dari itu bapak-bapak dan ibu semuanya, saya ngomong juga, Habib ini orang kaya, Allah yang Maha, dan Habib yakin dengan ungkapan daripada Yadullah al-Jamaah, kekuatan Allah dalam kebar. Kalau kita bersama-sama, insyaallah memberi kekuatan bagi kita semua. Maka dari itu bapak-bapak dan ibu-ibu semua, di sini Habib ada lidah, saya Habib akan bertanggal dan sama-sama kita bersalawat dan silakan kepada bapak-bapak ibu-ibu mengisi pendahuluan apa yang di dalam Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang akan diinfakkan, apa yang akan berikan jalan Allah, Allah ganti berkali-kali lipat, sehingga insyaallah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, berjazah. Kita iringi dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbi bin Mustafa lalim maqsidana wa firana Ramadhana wasi'al karami ya Rabbi bin Mustafa lalim maqsidana wa firana Ramadhana ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wa